Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Anugerah Dwi Andika MS dengan NIM 12450111770. Saya dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan sistem basis data, yaitu penjelasan dan penerapan integrasi stored procedure, exception handling, dan TCL atau biasa disebut dengan Transaction Control Language. Nah, seperti biasa, kalian buka aplikasi Visual Studio Code di laptopnya. Nah, apa itu integrasi stored procedure? Integrasi stored procedure ini adalah penggunaan beberapa fitur SQL sekaligus dalam satu prosedur. Misalnya terdapat variabel, cadangan, pengurangan, exception handling, dan transaksi. Contoh penerapannya itu misalnya transaksi penjualan, transfer saldo bank, pembelian barang, dan pendaftaran mahasiswa. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kalian buat terlebih dahulu file tugas 3 SBD di laptop kalian ya. Kemudian setelah buat, ini file, habis itu buat file SQL di bawahnya ini. Saya sudah buat. Kemudian kalian pilih terminal, kemudian klik new terminal. Seperti biasa, ketik MySQL UHT. Oke, kemudian masukkan kata sandinya, Himatif. Maksudnya kata sandi yang kalian punya. Oke, ini sudah. Kemudian saya ingin menunjukkan database saya. Database. Nah, di sini database-nya sudah muncul. Di sini saya pilih PUSDB mahasiswa. Kenapa saya memilih ini? Karena dari tugas 1 sudah memakai si DB mahasiswa ini. Jadi kita pakai saja USDB mahasiswa. Kemudian kita langsung ke berikutnya, yaitu ada exception handling. Exception handling ini digunakan untuk menangani error yang terjadi selama prosedur dijalankan. Contohnya itu datanya itu duplikat, tabelnya tidak ditemukan, kemudian kesalahan dalam query. Misalnya nih ada keterangan SQL exception. Nah, itu semua jenis error pada SQL. Kemudian ada keterangan exit handler, yaitu menghentikan prosedur saat error terjadi. Langsung saja kita contohkan. Seperti biasa, kita ketik delimiter garis miring 2. Kemudian di bawah delimiter buat prosedur ya, dengan create prosedur. Misalnya di sini kita kan mau contoh exception ya. Contoh exception. Oke. Kemudian jangan lupa begin-nya. Nah, di bawah begin kita tuliskan declare exit handler, for SQL exception. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya tuliskan juga begin. Nah, di bawah begin ini kita tulis select dengan pesannya itu terjadinya, maaf ini terjadinya error. Nah, seperti itu, terjadinya error. Ini kita kasih keterangan as pesan sebagai pesan. Kemudian di bawah si declare ini kita kasih n. Ingat, n-nya itu jangan garis miring, tapi titik koma. Kenapa? Nanti dia bisa error. Kemudian kita tulis insert into. Kemudian di sini tabel tidak ada. Misalnya di sini value-nya cuma 1. Oke. Tabel tidak ada, value-nya itu cuma 1. Kita kasih titik koma. Kemudian kita end-kan. Nah, end garis miring itu menutup semua codingan ya. Beda sama end titik koma, dia cuma menutup bagian yang di sini. Kemudian jangan lupa kasih keterangan delimiter di akhir. Jangan lupa di spasi, kemudian di titik koma. Kita simpan filenya ini teman-teman. Ini kita simpan. Kemudian kita jalankan ini file yang sudah saya copy paste.
langsung kita jalankan. Nah, di sini sudah berhasil dijalankan. Nah, kita panggil saja dengan call, misalnya call contoh exception. Kasih titik kasih dalam kurung seperti ini. Nah, di sini keterangannya pesannya terjadinya error. Bagian declare exit handle ini, teman-teman, dan fork SQL exception berfungsi menangkap semua pesan error yang ada di dalam SQL. Nah, ketika query insert into tabel underscore tidak underscore ada ini, valuenya 1, gagal dijalankan, maka select terjadi error ini, dia nanti keluar sebagai pesan ini. Pesan terjadinya error. Nah, dia nanti akan dieksekusi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian lanjut ke TCL, Transaction Control Language. Kita hapus dulu ya. Nah, TCL ini digunakan untuk mengontrol transaksi database. Perintah utamanya itu misalnya ada start transaction. Nah, dia itu memulai transaksi. Kalau commit, dia itu menyimpan perubahan. Kalau rollback, dia membatalkan perubahan. Nah, misalnya di sini contoh dari commit ya, teman-teman. Contoh dari commit. Contoh dari commit misalnya start transaction. Nah, di sini kita buat insert into mahasiswa. Kemudian values-nya misalnya value-nya itu 001. Keterangannya 001, kita kasih koma, dan namanya misalnya Aliando, misalnya ya Aliando. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, di bawahnya itu tuliskan commit, titik koma. Nah, ini kita simpan, misalnya kita save, kemudian kita jalankan. Sebentar ya, teman-teman. Oh iya, ini ada kurang start transaction, sorry. Ini kita set ulang, ini kita jalankan lagi. Nah, ini sudah tersimpan nih query-nya, si start transaction. Data akan tersimpan permanen, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke rollback. Nah, kalau tadi kan commit, sekarang rollback. Nah, ini sudah start transaction. Kemudian kita ganti dengan rollback ya. Kalau si commit ini tersimpan kan, apakah rollback ini tersimpan? Oke, kita simpan dulu, save, habis itu kita jalankan. Nah, dia tersimpan juga, tapi apakah ia tersimpan? Kita cek ya. Dengan kita klik select from mahasiswa. Maaf, mahasiswanya kecil. Nah, ini 001 Aliando ya guys. Di sini namanya masih kelihatan, padahal saya memakai rollback. Harusnya tidak kelihatan. Kenapa ya? Coba saya buat ulang. Sebentar ya, teman-teman. Ini kita buat ulang, coba. Misalnya di sini start transaction, koma, kemudian insert into mahasiswa, values keterangan 001, kemudian kita kasih koma, namanya itu Aliando kan.
Ini kita rollback ya, coba simpan. Nah, di sini tersimpan teman-teman, tapi katanya show affected. Saja. Nah, namanya ini sama nimnya tersimpan. Nah, berarti rollback sama commit ini tersimpan ya. Oh iya, si commit tadi dia menyimpan perubahan. Kalau si rollback dia membatalkan perubahan teman-teman. Nah, jadi tidak ada perubahan. Misalnya nih, ini kita ganti 002 teman-teman. Kita simpan ulang, save, kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita select lagi, from mahasiswa. Nah, di sini nimnya 001 dan namanya masih Aliando. Seperti itu teman-teman, si rollback itu. Jadi data yang awal itu si commit yaitu menyimpan permanen, tidak bisa diubah. Nah, kalau si rollback ini dia tetap mempertahankan data yang pertama. Dia membatalkan perubahan. Dia akan tetap selalu ke data yang pertama. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke integrasi stock procedure ditambah dengan TCL. Nah, langsung saja contohnya itu dengan menambah data mahasiswa. Ini langsung kita hapus. Oke, langsung saja kita buat ulang di sini. Kita buat ulang ya teman-teman. Kita klik di sini delimiter garis miring. Kemudian kita buat create procedure. Tambahkan mahasiswa. Oke. Kemudian di bawahnya jangan lupa ketik begin. Lalu di bawah begin ketik start transaction, koma. Kemudian di bawahnya ketikkan insert into mahasiswa. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian klik values, misalnya nih dengan nimnya 003 misalnya ya, kita kasih koma, kemudian namanya itu Prilly. Nah, Prilly, kita kasih titik koma, kemudian kasih keterangan commit biar dia tersimpan permanen. Lalu kita tutup dengan N garis miring. Jangan lupa delimiternya jangan sampai ketinggalan, dikasih spasi lalu titik koma. Kemudian kita simpan, lalu kita copy yang source C-nya, ini saya ambil dari sini aja. Kita copy paste. Kita pastikan di sini. Oke, query-nya sudah masuk. Lalu kita jalankan dengan memanggil call tambahkan mahasiswa dalam kurung titik koma. Oke, kemudian ketikkan select kali from mahasiswa titik koma. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini select kali from mahasiswa, nimnya ada Aliando 001, 005 Bella, dan 003 Prilly. Nah, si Bella ini tadi saya sudah membuatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ada yang saya sudah buat, jadi nama Bella ini dia tercantum juga. Oke, kemudian yang selanjutnya ada integrasi stock procedure. Kita tambahkan dengan exception handling, kita tambahkan juga dengan TCL. Nah, jika proses berhasil, commit. Kalau jika terjadi error, rollback.
kita buat table ya. Misalnya itu kita buat table di sini, create table mahasiswa baru dengan NIM-nya Fakcak 11 ya, misalnya Fakcak 11, kemudian kasih primary key, lalu namanya dengan Fakcak 50. Oke, di bawahnya langsung kita tutup. Oke, dia sudah terjalankan ya table mahasiswa baru. Oke, kemudian kita buat stok prosedur lengkap ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Seperti biasa, delimiter garis miring, create prosedur. Sini kita kasih judulnya simpan mahasiswa. Simpan mahasiswa. Jangan lupa di bawahnya begin. Kemudian di bawah begin kasih declare exit handler, lalu for SQL exception. Nah, di bawahnya ketik juga begin. Oke. Lalu di bawah begin kita kasih rollback. Koma. Lalu di bawah rollback kita pilih select, masukkan keterangannya, misalnya data gagal disimpan. Ini statusnya ya teman-teman, status. Kemudian kita end-kan. Ingat, end-nya itu titik koma, jangan end garis miring. Kemudian kita ketikkan di sini start transaction. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya ketikkan insert into mahasiswa baru. Value-nya misalnya di sini saya masukkan NIM saya, misalnya 008. Kemudian kita kasih koma, namanya nama saya sendiri, misalnya Advan. Lalu kita kasih titik koma. Nah, kemudian di bawahnya tuliskan commit agar dia tersimpan permanen ya teman-teman. Lalu di bawah commit kita kasih select dan keterangan data berhasil disimpan. Ini kita kasih keterangan status juga, titik koma. Lalu kita end-kan ya codingan kita semua ini, kita end-kan. Ini kita end-kan dengan garis miring 2. Jangan lupa delimiternya yang satu ketinggalan, spasi koma. Oke, di sini seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Langsung saja kita simpan filenya, kita save, kemudian kita copy paste source-nya. Nah, di sini sudah berhasil disimpan. Lalu kita panggil ya seperti biasa. Kita panggil dengan call simpan mahasiswa, titik koma. Nah, langsung muncul teman-teman status data berhasil disimpan. Seperti itu teman-teman. Nah, kita jalankan lagi karena NIM 00 berapa tadi? Karena NIM 008 sudah ada. Ini 008 saya ini. Mana tadi ya? Ini 008 sudah ada. Karena NIM 008 sudah ada. Jadi call simpan mahasiswa tadi ya, udah kita jalankan, data berhasil disimpan. Seperti itu teman-teman. Nah, prosedur dijalankan itu dimulai dengan call simpan mahasiswa.
Kemudian kalau memulai transaksi itu dari sini, start transaction. Kalau menambahkan data, seperti biasa kita insert into mahasiswa baru dengan menambahkan value-nya, name dan juga nama ya teman-teman. Kemudian kalau jika berhasil, yaitu commit, data akan tersimpan permanen. Kalau gagal, dia akan rollback. Nih, mana rollback ya tadi? Nih. Kalau gagal dia akan rollback. Dia data gagal disimpan. Cuman yang saya buat ini, dia berhasil disimpan karena dia commit. Nah, exception handler menampilkan pesan select data berhasil disimpan. Nah, ini teman-teman, exception handler. Misalnya nih, contoh penerapan di dunia nyata, misalnya itu ada kita transfer saldo. Misalnya kurang saldo pengirim, tambah saldo penerima. Kalau gagal yaitu rollback. Nah, itu dia agar saldonya tetap konsisten. Misalnya lagi sistem penjualan. Misalnya dia menyimpan transaksi, habis itu dia mengurangi stok barang. Jika pengeluaran stok gagal, dia maka rollback teman-teman. Dia maka rollback, transaksinya akan dibatalkan. Misalnya lagi di sistem akademik, kita ada simpan data mahasiswa, kemudian kita simpan juga data pembayaran. Jika pembayarannya gagal, dia rollback. Oke, data mahasiswa juga dibatalkan. Jadi kesimpulannya, si rollback ini gagal kalau commit berhasil disimpan secara permanen. Oke, jadi stored procedure itu digunakan untuk menyimpan kumpulan perintah SQL yang dapat dijalankan berulang kali. Nah, sedangkan si exception handling ini digunakan untuk menangani error menggunakan declare exit handler for SQL exception. Ini ya. Nah, TCL atau Transaction Control Language digunakan untuk mengontrol transaksi dengan start transaction, commit, dan rollback. Nah, jika transaksi berhasil, maka dilakukan commit. Kalau error atau gagal, dia rollback. Nah, seperti itu teman-teman. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.